Bagaimana jika ada seorang dai masih merokok dan mendengarkan musik, tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustaz? Boleh nggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan. Merokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada nggak? Ada? Antum pernah nggak baca puisinya Taufik Ismail? Puisinya Taufik Ismail tentang rokok, ajib, Pak, Masya Allah. Yang saya ingat begini, arak memiliki 30 lebih mudarat sama dengan haram. Judi memiliki 20 lebih mudarat sama dengan haram. Zina memiliki 40 lebih mudarat sama dengan haram. Rokok mengandung 4.000 racun. Masa cuman makruh? Puisinya Taufik Ismail bagus banget tentang masalah rokok itu, Pak. Iya. Makanya lihat, bukti yang paling agung yang menunjukkan rokok itu bahaya, buktinya di kantong rokoknya udah tertulis. Kalau dulu masih mending, rokok menyebabkan impotensi, kanker, ini. Sekarang nggak basa-basi lagi, Pak. Rokok membunuhmu. Dah. Ajibnya nggak pernah dijadikan apa? Kalau misalnya ini statusnya ustadz, la haula wala quwata illa billah. Dalam ilmu hadis, syarat seorang perawi itu harus adil. Apa itu definisi adil? Adil adalah pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min asbabil fusuq, selamat dari kefasikan. Yang kelima salimun min khawarimil muru'ah, selamat dari adab-adab yang tidak Islam. Dalam Islam, yang boleh menjadi saksi, baik saksi nikah, saksi jual beli, saksi dalam masalah berbagai macam ya hukuman had, itu hanya orang yang adil. Adapun orang yang fasik dalam Islam tidak boleh jadi saksi. Sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang terbiasa melakukan yang makruh saja, saqatat syahadatuhu, gak boleh jadi saksi. Ini ngerokok, main musik lagi, la haula wala quwata illa billah. Yang sudah jelas keharamannya, saudaraku sekalian. Maka yang seperti ini tertolak menjadi saksi. Kalau jadi saksi aja nggak boleh, apalagi jadi ustadz. Lebih tidak layak lagi, saudara. Iya. Kalaulah yang dia ajarkan selain manhaj salaf, mungkin kita senang-senang, biarin aja lah, terserah dia. Nah ini ngajarin manhaj salaf. Apa itu tidak menjadi fitnah untuk dakwah salaf, ya? Salaf itu agung. Salaf itu nama untuk generasi yang mulia. Pasal sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya, walaupun memang kita tidak mengeluarkan pelaku dosa dari lingkaran Ahlussunnah, betul. Pelaku dosa kita tidak keluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena kata para ulama, seseorang disebut Ahlussunnah atau bukan dalam masalah ini, tapi dalam masalah akidah. Maka Ahlussunnah ada orang-orang fasiknya, ada. Ya. Tapi aib banget, Pak, tercela banget kalau itu yang melakukannya seorang ustaz. Al-Imam Ibnu Qudamah ketika menyebutkan bahwa dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar, kapan? Yang pertama, ketika dia anggap remeh dosa kecil, berubah menjadi dosa besar. Yang ketiga, ketika yang melakukannya seorang yang dipandang, seorang ustadz misalnya, seorang ajengan, seorang kiai. Ketika dia yang melakukannya, maka itu menjadi besar di sisi Allah.
bukan kecil, Pak. Sebab dia akan menjadi panutan. Dia akan menjadi apa? Panutan. Nah ini saudaraku. Maka kalau antum melihat ada ustadz seperti itu, nasihatin dia. Kasih tahu ustadz, tidak layak antum berbuat seperti itu. Antum kan sudah tahu hukumnya ustadz. Kenapa masih dilakukan? Apa tidak takut antum kepada Allah? Tidak takut kepada api neraka? Antum jadi panutan manusia. Iya. Yang pertama dari sudut rokok itu sendiri, ya memang ada, kalau misalnya ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu, yaitu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama di masa sekarang, bahwa rokok itu adalah hal yang diharamkan. Rokok sendiri itu tahu bahwa rokok itu membahayakan. Yang jual rokok saja sudah iklannya itu ada tertulis rokok akan membunuhmu. Nah, itu sudah cukup di dalam keharamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha Perahmat terhadap kalian. Apalagi rokok itu dimaklum ya, dia punya bahaya bukan terkait dengan yang menghisapnya saja, itu bisa, asapnya itu bisa membahayakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah itu cukup dia menanggung dosa dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menanggung, orang-orang yang mengganggu laki-laki dan perempuan mukmin tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menanggung dia telah menanggung suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Jadi kalau ada yang jatuh di dalam hal tersebut, memang dia orang yang berijtihad misalnya, dia sungguh-sungguh mencari kebenaran, itu yang dia pegang, maka ini namanya orang yang keliru di dalam memegang perkara. Kesalahannya tidak diikuti. Tapi kalau dia mengajar hal yang baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, jangan karena satu kesalahan tersebut kita menolak kebaikan yang berasal darinya. Ya, ditegakkan hujjah, diperhatikan dari hal-hal secara ilmiah di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.